Shalom teman-teman teruna yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya? Abang percaya Tuhan Yesus selalu menyertai teman-teman dalam setiap aktivitas teman-teman. Allah kita juga sudah memberikan anaknya, yaitu Yesus Kristus, dan dengan rendah hati melayani kita semua dalam kebenaran Allah dan sudah menyelamatkan kita dari belenggu dosa di kayu salib. Teman-teman, mari kita bersyukur atas kebesaran Allah tersebut melalui Sang Anak yang sudah menebus dan menyelamatkan kita dari dosa dan maut. Besarlah kasih Bapa. Besarlah kasih Bapa, pencipta segalanya, sehingga Ia rela memberikan anaknya, supaya manusia tak hidup sia-sia dan nanti bahagia di sorga mulia. Diutusnya Sang Anak menjadi juru selamat, supaya kuasa jahat ditumpas olehnya, supaya manusia tak hidup sia-sia dan nanti bahagia di sorga mulia. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus kami yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih dan setiamu yang selalu Tuhan berikan dalam kehidupan kami hingga pada saat ini Tuhan. Kami juga mengucap syukur Tuhan atas tangan pengasihan-Mu. Kami dapat bertemu kembali melalui ibadah virtual atau daring pada saat ini Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu bersama-sama Tuhan. Kami juga mengucap syukur Tuhan atas fasilitas yang telah Engkau berikan bagi kami melalui orang tua kami, berupa smartphone atau paket internet yang dapat kami nikmati Tuhan dalam menikmati ibadah virtual pada hari ini. Tuhan, kami ingin mendoakan dan menyerahkan kedua orang tua kami dalam tangan pengasihan-Mu dimanapun mereka berada ya Bapa. Terkhusus juga pada saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan bukakan hati dan pikiran kami agar kami dapat mengaplikasikan firman yang kami dengar nanti Tuhan ke dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Kami serahkan pelayan firman yang kami menyampaikan Tuhan dan ibadah ini ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, kebenaran firman Allah pada hari ini akan disampaikan oleh Kak Ningrum. Adik-adik, firman Tuhan hari ini terambil dari Markus 1 ayat 16 sampai 20. Kakak ulang, Markus 1 ayat 16 sampai 20. Lembaga Alkitab memberi judul Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Ketika Yesus sedang menyusur danau Galilea, Ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebal jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes, saudaranya, sedang membereskan jala di dalam perahu.
Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti dia. Demikian firman Tuhan, terpujilah Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya. Adik-adik, apa yang kalian rasakan jika kalian harus berjalan kaki dari rumah kalian ke sekolah, ke pasar, ke mall, atau ke tempat-tempat yang lain yang ingin kalian tuju? Pastinya adik-adik akan merasa kelelahan karena adik-adik terbiasa menggunakan kendaraan seperti mobil, motor, sepeda, dan lain-lain. Berbeda ketika Tuhan Yesus mencari murid-muridnya. Tuhan Yesus berjalan kaki menyusur danau Galilea. Pada saat itu, Tuhan Yesus menyusur untuk mencari murid-muridnya bernama Simon, Andreas, Yakobus, anak Zebedeus, dan saudaranya bernama Yohanes. Tuhan Yesus tidak menggunakan kriteria yang tinggi. Tuhan Yesus tidak mencari murid-muridnya yang golongan ke atas. Tapi Tuhan Yesus mencari orang-orang pilihan Allah. Orang-orang bangsa Israel. Karena bangsa ini adalah bangsa pilihan Allah. Ini menunjukkan karakter Tuhan Yesus yang rendah hati, yang sederhana dalam memilih muridnya. Nah, bahkan uniknya di sini Tuhan Yesus juga sebelum memilih murid-muridnya itu dengan pendekatan. Pendekatan kepada murid-murid yang akan dipilih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menghadirkan mukjizat kepada mereka sebelum memanggil mereka mengikuti Dia. Hal ini dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk memberikan keyakinan, kepercayaan, dan kenyamanan kepada mereka. Ini artinya hidup para murid akan berubah drastis dengan identitas yang baru, yang sesuai dengan kehendak Allah. Tuhan Yesus bertanggung jawab sepenuhnya pada kehidupan para murid. Para murid harus meninggalkan kekayaan yang mereka miliki, harus meninggalkan orang tuanya, lalu mengikuti Tuhan dengan cara bertobat. Bertobat adalah berbalik arah, ajakan untuk merubah sikap, pola hidup, pola pikir ke arah yang lebih baik lagi. Kita juga, teruna milenial saat ini, kita harus belajar untuk mengikuti Tuhan Yesus, belajar untuk menjadi murid Kristus dengan cara tunjukkan identitas kita. Kita punya HP, gunakan HP itu dengan hal-hal yang baik. Downloadlah hal-hal yang penting-penting.
Jangan gunakan HP untuk bermain game 24 jam sampai lupa dengan tanggung jawab kita. Menolong orang tua, tanggung jawab kita sebagai seorang siswa di sekolah. Kita harus belajar juga. Jangan lupakan hal itu. Itu adalah kepentingan yang harus diutamakan dari bermain game. Berpikirlah menggunakan hikmat Tuhan. Berpikirlah menggunakan kebijakan yang daripada Tuhan. Siapkah kita belajar menjadi murid Kristus? Siapkah kita mengubah pola pikir kita? Siapkah kita menjadi pengikut Dia dan mengubah hidup kita ke arah kehidupan yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita? Tuhan memampukan kita. Amin. Teman-teman, begitu luar biasa pelayanan yang sudah diberikan Yesus Kristus kepada kita semua. Dengan rendah hati, Dia berjalan dan memberikan karya keselamatan yang memulihkan hidup bagi semua orang. Keren kan? Nah, teman-teman, mari perkatakan di dalam hati, aku percaya bahwa Tuhan Yesus sudah baik bagiku. I have decided to follow Jesus. 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 No turning back, no turning back. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. No turning back, no turning back. Though no one join me, still I will follow. Though no one join me, still I will follow. Though no one join me, still I will follow. No turning back, no turning back. Kita berdoa. Segala syukur dan terima kasih kami Bapa atas anugerah kehidupan yang daripadamu. Bapa, terima kasih untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami. Bapa, kami bersyukur telah menyelesaikan ibadah online kami hari ini. Bapa, kiranya Bapa tetap pimpin dan pelihara kehidupan kami. Bapa, penuhi kami dengan hikmat kebijakan yang daripadamu. Penuhi kami dengan kekuatan yang daripadamu, sehingga kami menjalani kehidupan dengan hikmat yang daripadamu. Limpahi kami dengan anugerah kasih-Mu Bapa, dan berikan kami hati yang senantiasa ingin mengenal-Mu, ingin belajar mengenal-Mu lebih dalam lagi dari hari ke hari. Bapa, limpahi kami dengan kesehatan yang dari anugerah-Mu. Sepanjang minggu ini Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, baik kami yang akan mengikuti ujian semester ini, biarlah Engkau yang memberkati kami dengan kepintaran yang daripadamu. Bapa, kami juga menyerahkan kakak-kakak layan kami, berikan kesehatan, pimpin kehidupan mereka, agar mereka dapat melayani minggu yang akan datang. Bapa, kami percaya Engkau yang memimpin kehidupan kami hari lepas hari. Ya Bapa, Sorgawi, kami telunamu percaya di dalam Yesus Kristus. Engkau memberkati dan melindungi kami. Kami percaya oleh anugerah Tuhan Yesus yang selalu menyinari wajahnya pada kami dan melindungi kami, anak-anak teluna ini, satu persatu. Amin.
Teman-teman Teruna, ibadah hari Minggu kita sudah selesai. Teman-teman Teruna dipersilahkan untuk mengumpulkan persembahan dan menitipkan kepada orang tua supaya dikumpulkan setiap hari Minggu di gedung gereja. Persembahan syukur yang kita berikan adalah bukti bahwa Allah sudah memberkati kita. Teman-teman, jangan lupa tetap ikuti protokol kesehatan ya. Jadilah murid Kristus yang selalu bersinar dalam kerendahan hati dalam hidup kita. Sampai jumpa minggu depan.